Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lia Rahmawati. Saya mahasiswi semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Baik, materi yang akan kita bahas nanti yaitu ada kata sandang, kata tugas, dan kata majemuk. Untuk pengertian kata sandang, menurut KBBI, pengertian kata ini hanya dipaparkan sebagai kata artikel. Kata artikel yang dimaksud yaitu kata yang berfungsi sebagai pengiring dan mengikuti suatu kata tertentu, hingga makna dari kata sandang sejalan dengan kata benda yang akan diikuti nantinya. Dan fungsi kata sandang itu sendiri ada dua. Yang pertama, membedakan kata atau frase. Untuk yang kedua, membentuk kata benda atau ganti kata orang. Untuk contohnya yang pertama, yaitu yang semangat bekerja pasti berhasil. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk semangat bekerja, yaitu orang yang bekerja dengan semangat. Dan untuk contohnya yang kedua, itu ada kata para jamaah mendengarkan khutbah Jumat dengan seksama. Dan di kata para jamaah itu memiliki makna hanya orang yang hadir pada sholat Jumat tersebut. Selanjutnya, ada jenis kata sandang. Yang pertama, kata sandang untuk jumlah tunggal. Pengertian itu sendiri, ada kata sandang tunggal dipakai untuk memberikan arti seseorang atau sesuatu yang tunggal. Beberapa tipe jenis ini diantaranya yaitu seperti sang, sri, hang, dang, dan hiang. Dan yang kedua, ada kata sandang untuk jumlah jamak. Biasanya kata yang dipakai untuk menunjukkan jumlah jamak atau berkelompok. Jadi lebih dari satu ya. Kata untuk merujuk pada jamak ini diantaranya yaitu ada para, kaum, dan umat. Ketiga jenis kata ini masih banyak ditemukan di sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan untuk yang ketiga, itu ada kata sandang untuk netral. Kata sandang yang khusus difungsikan sebagai untuk menyebut atau menggantikan sesuatu dengan maksud menyeimbangkan. Artinya, kata ini dipakai untuk menunjukkan jumlah netral. Dua kata yang dimaksud jenis ini diantaranya yaitu ada si dan yang. Dan untuk materi yang kedua itu ada kata tugas. Nah, menurut para ahli yang pertama yaitu Amri bin Abdullah, kata tugas adalah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa, atau frase untuk mendukung sesuatu tugas tertentu. Dan kalau menurut Lamuddin Finoza itu sendiri, kata tugas adalah kumpulan kata dan partikel yang tidak mempunyai arti leksikal, yakni arti kata secara lepas tanpa kaitannya dengan kata lain. Kalau definisi lain dari kata tugas itu sendiri, salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya mempunyai arti gramatikal atau dapat berubah sesuai konteksnya, dan tidak mempunyai arti leksikal atau arti tetap. Untuk ciri-ciri kata tugas itu sendiri ada 3. Yang pertama, mempunyai makna gramatikal tetapi tidak mempunyai arti leksikal. Yang kedua, seringkali bentuknya tidak berubah. Dan untuk yang ketiga, arti atau maknanya akan jelas apabila didampingi kata lain dalam kalimat. Untuk jenis-jenis kata tugas, yang pertama itu ada kata depan atau bisa disebut preposisi. Kata depan merupakan kata yang merangkai kata atau bagian kalimat yang diikuti oleh nominal atau pronominal atau kata yang menyambungkan kata benda dengan bagian kalimat. Yang kedua itu ada kata hubung atau bisa disebut juga ada konjungsi. Berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata,
frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antara paragraf. Dan untuk yang ketiga ada kata seru, atau bisa disebut interjeksi. Untuk kata seru itu sendiri merupakan jenis kata yang dipakai untuk mengungkapkan atau menegakkan isi perasaan penulis atau pembicaranya. Dan untuk yang keempat, itu ada kata sandang, bisa disebut juga artikula. Kata sandang atau artikula merupakan kata tidak mempunyai arti yang dipakai untuk menerangkan kata benda atau kata tertentu. Dan untuk materi yang terakhir, kita akan membahas kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang pada akhirnya memiliki makna baru. Kata majemuk itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak bisa disisipi. Jadi, jenis kata majemuk atau hanya frasa biasanya dengan memberikan sisipan di antara dua kata dasar pembentuknya. Sisipannya berupa preposisi atau kata depan. Dan untuk yang ciri-ciri yang kedua, itu tidak dapat diperluas. Maksudnya, perluasan sebuah kata dapat terjadi dengan pemberian afiks atau imbuhan, dikhususkan untuk kata majemuk. Perluasan tidak bisa diberikan pada satu kata saja, namun harus mencakup kedua kata pembentukannya. Dan untuk ciri yang ketiga, itu ada posisi tidak dapat ditukar. Jadi, kata-kata yang dapat membentuk sebuah kata majemuk bersifat tetap, tidak bisa diubah ya. Untuk penulisan kata majemuk, dalam bahasa Inggris, penulisan kata majemuk sudah pasti digabung antar unsurnya. Akan tetapi, di bahasa Indonesia masih ada yang tiap unsurnya ditulis terpisah dan ada juga yang digabung. Jika penulisan tiap unsurnya terpisah, maka bentuknya disebut tidak senyawa. Sementara itu, yang rangkaian morfem dasarnya digabung disebut juga sebagai kata majemuk senyawa. Nah, di sini ada beberapa contoh majemuk senyawa. Contohnya ada matahari, kacamata, sapu tangan, duka cita, sukacita, ataupun segitiga. Dan untuk contoh majemuk tidak senyawa, itu ada kereta api, rumah sakit, mata kaki, harga diri. Nah, untuk materi yang terakhir, ada makna kata majemuk. Selain dari segi penulisannya, kita juga dapat membedakannya berdasarkan maknanya. Berikut ini pengklasifikasian berdasarkan maknanya. Yang pertama itu ada idiom. Sebuah kata majemuk dapat digolongkan menjadi idiom apabila tidak ada lagi makna salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru kata tersebut. Hemat kata yang berupa idiom adalah kata bermakna baru yang artinya melenceng dari makna kata-kata dasar yang membentuknya. Contohnya, ada harga diri dan matahari. Dan yang kedua, ada semi-idiom. Jadi, pada jenis yang satu ini, kalian masih bisa menemukannya, makna asli dari satu kata dasar yang membentuknya. Namun, makna tersebut mengalami pergeseran sehingga artinya agak berubah. Contoh dari kata majemuk tersebut itu ada seperti rumah sakit dan buku tulis. Baik, hanya materi ini yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.